Organisasi yang hari ini kita bentuk dan dilantik kepengurusannya adalah organisasi nasional. Bahkan kalau mampu menggerakkan sayap akan menjadi organisasi internasional. Ikatan Alumni merupakan sebuah organisasi yang sesungguhnya independen, mempunyai gerakan yang merdeka, mempunyai langkah yang merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluh, al-musalla alaihi Muhammad wa aluh, wal mad'u lahu al-birat wa rijaluh, wa ba'du. Thumma usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Fa akhusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pembentukan organisasi Ikatan Alumni Ma'had Az-Zaitun dan pelantikan para pengurus. Hari ini mengawali tahun 2001, kita menancapkan patok pertanda bahwa Az-Zaitun telah memiliki sumber daya manusia terdidik yang dihasilkan daripada pendidikan yang digerakkan oleh Az-Zaitun sejak 21 tahun yang lalu. Hari ini yang dilantik untuk menjadi pengurus dalam organisasi Ikatan Alumni ini semuanya adalah alumni Az-Zaitun yang menyelesaikan pembelajarannya sampai selesai di tingkat aliyah. Bahkan sebagian telah menyelesaikan di tingkat perguruan tinggi Az-Zaitun. Di antara mereka yang menjadi pengurus, ada yang telah mengalami pendidikan 12 tahun, yakni dari ibtidai sampai ali. Saudara sekalian, bentuk kepengurusan yang ada ini adalah kepengurusan yang masif, yang bisa bergerak serta-merta, karena yang dipilih untuk menjadi kepengurusan ini berada di kampus atau yang dekat dengan kampus. Oleh sebab itu, harapan kita semua setelah dibentuk ini mempunyai kerja dan mempunyai program yang bisa membangkitkan gerakan pendidikan di Az-Zaitun ke masa hadapan. Para pengurus yang telah dilantik, pengurus ini bukan seperti yang pernah dialami di sekolah menengah, yakni tatkala menjadi pengurus Opmas, organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun, di mana organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun merupakan organisasi yang sangat temporer, hanya berjalan beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun.
Dan ruang lingkupnya adalah di dalam areal kampus yang memberikan bimbingan kepada sesama pelajar. Kemudian mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di depan pelajar. Adapun organisasi yang hari ini kita bentuk dan dilantik kepengurusannya adalah organisasi nasional. Bahkan kalau mampu menggerakkan sayap akan menjadi organisasi internasional. Sebab para alumni Ma'had tidak tersebar di nasional saja, tapi tersebar di seluruh dunia yang didatangi oleh alumni itu. Oleh sebab itu, bentuknya sangat berbeda dan periode kepengurusannya pun sangat berbeda. Relatif lebih panjang karena dihitung 4 kali 12 bulan. Maknanya 4 tahun. Seperti kita tengok negara-negara yang mengikut prinsip 4 tahun bekerja adalah Amerika, dan di Asia Tenggara adalah Filipina. Saudara-saudara, oleh sebab itu kepengurusan yang hari ini dilantik harus mulai memiliki program yang jauh. Dan sebelum masuk pada program yang jauh, organisasi ini harus dilengkapi dengan badan hukum agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Yang harus ditempuh adalah mendapatkan legal formal, didaftarkan. Pertama, sampaikan kepada notaris, agar oleh notaris nanti diurus ke Kementerian Hukum dan HAM dan bisa memiliki legalitas formal untuk bergerak di seluruh Nusantara. Para pengurus sekalian, Ikatan Alumni merupakan sebuah organisasi yang sesungguhnya independen. Independen itu artinya mempunyai gerakan yang merdeka, mempunyai langkah yang merdeka. Mengapa? Karena alumni. Namun dalam kemerdekaan itu, organisasi alumni ini memiliki satu kedekatan emosional dalam bentuk ikatan kekeluargaan. Inilah yang tidak bisa memisahkan antara Az-Zaitun dengan ikatan alumninya. Sekalipun ikatan alumni ini mempunyai independensi yang tinggi, yang luas, mempunyai kemerdekaan bergerak yang bebas, namun kedekatan kekeluargaan di dalam Az-Zaitun, yakni terjalin kekeluargaan yang bisa mengeratkan hubungan. Dalam independensi dan kebebasan dan kemerdekaan bergerak ini bukan berarti lepas daripada cita-cita yang diemban oleh Az-Zaitun. Sebab Ikatan Alumni Az-Zaitun secara nama formalnya adalah milik Az-Zaitun. Namun kerjanya bebas, gerak langkahnya bebas, cita-citanya bebas, mengait kepada sebuah nama. Apa artinya nama? Nama adalah al-ismu kal musamma. Nama itu seperti yang diberikan nama. Artinya tidak lepas daripada cita-cita Az-Zaitun. Kalau Az-Zaitun di dalam gerakan pendidikan ini memiliki kebebasan di dalam pendidikan, Ikatan Alumni lebih dari pendidikan.
Ikatan alumni masuk ke dalam aspek kehidupan yang luas, sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan yang lain-lain lebih dari itu. Kesenian, budayaan, dan lain-lain. Tadi kita pernah mendengar tadi bahwa alumni tidak kurang daripada 23.000. Bagaimana ikatan alumni ini bisa menghimpun potensi 23.000 sumber daya manusia yang begitu banyak. Kemudian mari kita katakan alumni ini bukan hanya mereka yang menyelesaikan studi di Az-Zaitun, tetapi walaupun hanya sebulan, kalau mereka masih mengaku diri sebagai alumni, maka ikatlah semua itu di dalam ikatan kekeluargaan organisasi alumni Ma'had Az-Zaitun ini. Para pengurus, canangkanlah program kerja yang seirama dengan apa yang dicanangkan oleh Az-Zaitun. Yang Az-Zaitun ini hari ini di bawah Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin, Az-Zaitun Indonesia. Jadi LKM ini pun ke depan akan kita berikan badan hukum semacam yayasan, yayasan LKM. Adapun yayasan pendidikan, Ansih menjalankan pendidikan. Yayasan LKM mempunyai cita-cita yang terkandung di dalam LKM itu, sehingga nantinya tidak tumpang tindih. Atau suatu saat YPI dalam arti pendidikan ini akan langsung dipegang oleh yayasan LKM, sehingga YPI sementara kita tidurkan supaya semua berjalan tersinergi. Kalaulah masih terus berjalan bersama, YPI adalah membidangi ansih pendidikan, dan yayasan LKM kemudian akan membidangi seluruh gerakan yang telah tercantum di dalam cita-cita LKM itu. Oleh sebab itu, peran daripada ikatan alumni ini sungguh sangat besar. Satu saat apa yang akan diperlukan oleh LKM ini akan memerlukan tenaga, memerlukan pikiran, memerlukan input-input yang berarti dari para alumni. Satu saat kita akan adakan seminar alumni bagaimana memberikan input kepada Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin, Az-Zaitun Indonesia ini. Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin telah melangkah jauh. Ketika kita berdiri di tahun 1999 dengan naungan YPI, kita bergerak di Tanah Jawa, mempersiapkan lokasi untuk pembangunan pendidikan di Tanah Jawa. Dan kita temukan di tempat ini yang bernama Mekarjaya, yang kemudian kita masuk di lokasi Sandrem yang sekarang menjadi Santri Dermayu ini. Saudara-saudara, itu langkah pertama. Ternyata langkah pertama ini memerlukan puluhan tahun. Lebih daripada 20 tahun kita bergerak dan terus bergerak di Tanah Jawa ini. 10 tahun selanjutnya kita tambah gerakan itu keluar Tanah Jawa, yakni di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang kita arah adalah, yang kita tuju adalah tempat di mana kita bisa leluasa masuk ke dalam lingkungan antar bangsa. Bila kita dari Jawa,
mau masuk pada negara lain memerlukan jarak yang cukup jauh. Tapi sekarang LKM mempunyai sebuah tempat yang bila kita melangkah ke luar Indonesia itu tinggal menggerakkan kaki ke sebelah tetangga. Inilah tempat yang akan kita bangun di sana, dan yang kita bangun bukan pendidikan ansih, namun yang akan kita bangun adalah gerakan ekonomi yang bisa menjayakan apa yang kita lakukan di Az-Zaitun ini dan untuk bangsa Indonesia. Gerakan ekonomi yang kita lakukan ke depan adalah gerakan ekonomi yang berhubung kait dengan green ekonomi, yakni apa yang dinamakan menghasilkan pangan dari darat, dari bumi. Kemudian yang lain juga akan kita bangun blue economy. Apa itu? Yakni menghasilkan pangan dan lain-lain yang bersumber daripada kekayaan laut. Kita memiliki laut yang sungguh sangat luas. Luas laut kita tidak dibanding dengan yang lain-lain, sangat luas. Namun kita belum bisa memaksimalkan mencari nafkah di laut. Nafkah kita hanya terfokus di darat, sehingga darat menjadi rebutan yang akhirnya darat menjadi tempat yang semestinya indah menjadi tidak indah. Oleh sebab itu kita tahun 21 ini kita masuk pada ekonomi blue atau blue economy, ekonomi yang bersumber daripada laut. Tentunya kalau kita berbicara laut, maka kita berbicara sarana yang bisa mendukung gerakan ekonomi itu. Sarana yang paling utama adalah sarana pembuatan kapal, sarana kepemilikan kapal, sarana keberanian untuk mengarungi samudra Indonesia yang sangat luas. Maka kapal-kapal bentuknya adalah kapal nelayan. Maka kita akan masuk kepada kelompok nelayan, nelayan abad ini, nelayan abad ke ini atau milenium ini, sehingga kita akan mampu tampil ke depan karena alam tahun ini dan milenium ini sudah beda dengan milenium yang lalu. Mungkin kita akan membuat satu gerakan kapal nelayan yang bisa masuk ke samudra bebas, yang bisa membentengi Indonesia daripada pencurian-pencurian yang ilegal di laut bebas yang dekat ke Indonesia. Sehingga dengan gerakan seperti ini kita mempertahankan Indonesia, menyelamatkan Indonesia melalui laut. Saudara-saudara, ini sebuah program dan harus kita lakukan. Ini adalah sebuah program yang harus praktis dan harus didukung dan harus kita lakukan. Inilah strategi. Strategi adalah menetapkan program yang aplikatif dan harus didukung. Itu maknanya strategi yang jitu. Saudara-saudara, Ikatan Alumni punya peran untuk ikut bersama-sama, bahkan kalau perlu menakodai daripada program besar yang kita ungkap pada tahun 21 ini. Saudara sekalian, tahun double 20 telah selesai dengan kondisi buram. Buram artinya tidak ada gerakan yang menonjol. Bahkan ekonomi pun turun di bawah min atau main. Kemudian apa harapan di tahun 21? Tahun 21 kemungkinan tidak terlalu beda dengan tahun 20. Karena menghadapi COVID sekarang masih belum serentak, baik lokal maupun internasional. Kemungkinan masih semua meraba-raba untuk menyelesaikan ini. Namun
bersyukur kita karena sudah ada gerakan vaksinasi. Kita sambut vaksinasi ini agar bisa menambah konfidensi kita untuk bergerak maju ke depan. Namun walau bagaimanapun, kita sebagai manusia yang memiliki hindam di dalam hidup ini, apapun yang terjadi, manusia sebagai makhluk yang ahsanut takwim, karena memiliki pemikiran yang jernih, memiliki kesadaran yang tinggi, maka siapa yang mempunyai pemikiran yang tinggi, kesadaran yang tinggi, dia akan bisa melintasi celah-celah yang sempit di tahun 21 ini. Saudara-saudara, kita berharap kita termasuk orang yang punya kesadaran dan bisa melalui celah-celah yang sempit di tahun 21 ini. Sehingga tatkala kalau itu kita lakukan, maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang terdepan walaupun satu strip. Ini satu harapan tahun 21. Jangan tinggalkan harapan ini, tanamkan harapan ini. Sesempit apapun, kita adalah manusia yang punya kesadaran, yang bisa menimbang. Maka mari kita lalui celah-celah sempit ini dengan kesadaran dan dengan pertimbangan yang rasional. Inilah pesan daripada Syekh untuk seluruh kader yang telah memasuki usia dewasa dengan memegang organisasi yang mempunyai kebebasan bergerak namun masih tersimpul dengan sebuah nama Az-Zaitun. Oleh sebab itu saya berpesan, peganglah amanat ini dan sadarilah bahwa peran alumni dalam ikatan alumni ini sungguh sangat besar. Dan bagi Az-Zaitun ini suatu harapan. Kemajuan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, di tangan kita. Dan di depan adalah urusan kita, bukan urusan lain. Depan urusan kita, kemajuan urusan kita, dan di tangan kita semua bisa kita lakukan kalau kita menyadari semua itu. Inilah yang dipesankan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.